Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul kembali di rumah ini untuk melaksanakan pembacaan maulid. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab. Salawat serta salam selalu terhaturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat maulid dan sirah yang kita baca, kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan ke tema kita yang utama, saya ingin membahas sedikit dari yang minggu kemarin. Bipman menjelaskan tentang ada ayat yang kemarin Bipman katakan dihapus ya. Jadi kalau kita belajar ulumul Quran itu ada yang namanya nasikh mansukh ya. An-nasikhu wal mansukhu. Jadi ada ayat, ya tidak cuma ayat, kadang hadis juga ada yang diturunkan kemudian dihapus, artinya hukumnya. Jadi misalnya ayat ini turun menjelaskan tentang suatu hukum, kemudian ada satu ayat lagi yang bisa dibilang terkadang kalau kita lihat itu kayak bertolak belakang atau menghapus hukum yang diturunkan di ayat sebelumnya. Nah, jadi ayat yang sebelumnya ini yang dihapus namanya mansukh, yang menghapus, ayat menghapus ini namanya nasikh. Ya, contohnya kemarin itu yang ayat apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Itu ada sebagian ulama bilang itu dimansukh oleh ayat wattaqullaha mastata'tum ya. Tapi kalau beliau Imam Haddad lebih lebih memilih ke ulama yang bilang itu tidak dimansukh tapi dijelaskan ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sebagian ulama bilang itu dimansukh ya, dihapus hukumnya dengan ayat yang turun setelahnya, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu ya. Kemudian kalau contoh lainnya itu misal kayak ayat tentang khamar ya. Ayat tentang khamar. Pertama turun itu ayat tentang khamar, bunyinya itu iya, itu artinya intinya itu khamar itu al-khamru wal maisiru innamal khamru wal maisiru, bukan yang itu, bukan yang ada ithmuhuma akbaru min naf'ihima, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima. Intinya ada khamar dengan maisir, khamar dengan judi itu ada, Allah katakan dalam firman itu ada baiknya, tapi perkara buruknya yang disebabkan oleh khamar dengan judi itu lebih banyak dari wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ya. Lebih banyak dari manfaatnya. Kemudian turun lagi ayat yang lain. Setelah diceritakan itu Imam Ali sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian bacaannya jadi salah ya. Turun ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara ya. Jangan kamu sholat dalam keadaan kamu sedang mabuk ya. Nah, ayat ini dimansukh, dihapus oleh ayat yang datang setelahnya, yang
Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu itu rijsun min amali syaitan. Nah, itu dihapus dengan ayat yang datang itu. Karena yang tadi kan berarti diperbolehkan selain dalam waktu yang mendekati sholat, yang tadi kan wala taqrabus sholata wa antum sukara, itu dihapus dengan ayat yang datang berikutnya. Jadi tidak boleh sama sekali. Ya, di antara hikmah yang kita bisa ambil itu, orang Arab dulu dengan khamr itu begini, setengah mati ya. Jadi sampai Allah cara menghapusnya itu bertahap, pakai 3 tahap tadi itu. Yang pertama dikatakan ada baik ada buruknya ya. Tapi buruknya itu lebih banyak kata Allah. Kemudian yang kedua turun, jangan kamu minum khamr kalau mau sholat ya. Terakhir baru Allah hapus secara total. Itu bisa kita jadikan pembelajaran. Jadi kalau mau mengubah suatu adat itu tidak mudah ya. Harus ada tahapan. Nah, jadi kalau ada orang bilang kembali ke Al-Quran dan Sunnah, itu tidak semudah itu, Ferguson, ya kan? Kita harus belajar selain Al-Quran, ya, kita misalnya bahasa Arab saja tidak bisa, ya toh. Baca Al-Quran masih patah-patah, sudah kayak jaringan Telkomsel patah-patah. Memahami saja masih dari terjemahan. Itu kan tidak mungkin kita bisa kembali ke Al-Quran dan Sunnah langsung ya. Itu barang itu belum kita tidak paham ilmu tafsir, tidak tahu nasikh mansukh ini tadi. Masih ada yang namanya asbabul wurud, asbabun nuzul ya, banyak sekali. Jadi kalau mau langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu mustahil bagi kita yang awam. Makanya kita itu kalau tidak mau lewat para ulama, itu sama kayak kita itu anak kecil mau disuap tidak mau makan sendiri kan, akhirnya tumpah-tumpah belepotan itu. Jadi harus dalam memahami agama itu kita harus ikut manhaj ya, atau bisa dikatakan madhab. Kalau tidak lewat itu ya rusak ya kan. Baca dari terjemahan saja sudah bisa berani berfatwa ya, rusak akhirnya. Bilang sunnah-sunnah ya kan, terus naik di mimbar pamannya Nabi dihina-hina. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya kan. Pamannya Nabi dikatakan sombong ya. Bahkan dia disebutkan, dicontohkan di situ nama Abu Thalib itu lebih dahulu daripada Fir'aun. Abu Thalib dia dahulukan, dia sebut sebagai contoh pertama, baru Fir'aun yang kedua. Ini kan kurang ajar namanya. Bagaimana bisa nih? Ente mau tiru sunnahnya siapa? Sedangkan Nabi Muhammad tuh ketika Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Abu Jahalnya kan mati-matian menolak dakwah Nabi, ya kan? Ada anaknya satu yang masuk Islam, Ikrimah ini. Ketika itu para sahabat sedang berbicara tentang Abu Jahal. Ikrimah datang. Nabi Muhammad bilang, stop berbicara tentang Abu Jahal, hormati atau jaga perasaannya Ikrimah. Itu sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Bagaimana sekarang kita bisa naik di atas mimbar terus menghina pamannya Nabi, ya kan? Mau tiru sunnahnya siapa yang mau ditiru ini? Ya. Jadi sedangkan akhlaknya Nabi itu sudah sebaik-baiknya akhlak. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala langsung yang mendidik Rasulullah, maka Rasulullah itu merupakan adab yang paling terbaik karena langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah mereka bilang Abu Thalib, beliau meninggalnya tidak sempat menyebutkan 2 kalimat syahadat. Tapi sudah sepantasnya, sepatutnya bagi kita itu untuk tidak menyebutkan itu ya. Menjaga perasaannya Nabi. Apalagi jangan sampai di atas mimbar. Ya toh. Ini sungguh terlalu kurang ajar ya kalau begitu. Jadi semoga kita semua bisa mendapatkan akhlak
yang mulia, dilindungi dari menghina seorang pun, keluarga, sahabat maupun para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abu Thalib itu ketika meninggal, Rasulullah sangat bersedih, ya kan? Pada tahun itu sampai dinamakan tahun kesedihan, ketika tahun meninggalnya Abu Thalib dengan istrinya Rasulullah, Khadijah. Ya. Yang menghibur itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ajak tamasya langsung ke langit bertemu dengan Allah, Isra Mi'raj, untuk menghibur Rasul. Ya. Jangan sampai kita menghina pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi min dzalik.